Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ibu Guru Yumna. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru Yumna akan menyampaikan materi kelas 2 Sekolah Dasar tema 2 subtema 4 bermain di tempat wisata. Oke, anak-anakku semua, tahu ya apa itu tempat wisata? Oke, tempat wisata adalah tempat yang bisa digunakan untuk berwisata. Contohnya ada kebun binatang, ada pantai, ada gunung, atau tempat-tempat wisata yang lain. Oke, sudah siap untuk belajar anak-anak? Oke, sebelumnya jangan lupa untuk selalu klik like dan komen di bawah sebagai presensi kamu ya. Dan kalau yang belum, subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut ya. Kita mulai sekarang. Ya. Aturan di tempat wisata dan di rumah. Oke. Aturan. Apa sih aturan itu? Aturan adalah hal yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Aturan ini dibuat agar semua pengunjung tempat wisata merasa nyaman. Nah, Aturan ini anak-anak juga bisa sebut dengan tata tertib. Hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Di tempat wisata pun juga ada aturannya. Nah, sekarang aturan yang ada di tempat wisata, contohnya 1. Mengantri saat membeli karcis atau tiket. Nah, mengantri maksudnya tidak boleh terburu-buru, tidak boleh berdesak-desakan, harus antri dengan tertib. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Tidak merusak barang-barang milik umum. 4. Tidak mencoret-coret fasilitas umum. Fasilitas umum itu apa sih anak-anak? Fasilitas umum itu adalah semua benda atau barang yang ada di tempat umum. Nah, contohnya kalau anak-anak sedang pergi ke kebun binatang, di sana kan pasti ada bangunannya, ada mungkin kamar mandi, tempat duduk, tempat sampah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah fasilitas umum. Maka kita tidak boleh merusak atau mencoret-coret temboknya di sana, atau merusak kamar mandi atau bak sampah, itu tidak boleh karena itu adalah fasilitas milik umum atau milik bersama. Beberapa aturan di tempat wisata atau di tempat umum ini sama dengan aturan di rumah. Coba yuk kita cek. Nomor 1. Nah, kalau nomor 1 ini berbeda dengan aturan yang di rumah. Karena kalau kalian masuk ke dalam rumah tidak perlu membeli karcis. Tetapi yang nomor 2, 3, dan 4 ini hampir sama dengan aturan yang ada di rumah. Kalau di rumah tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merusak barang-barang, dan juga tidak boleh mencoret-coret alat-alat yang ada di rumah. Lanjut ya. Oke, hal yang harus dilakukan saat di tempat wisata. Nah, contohnya nomor 1 adalah apa itu? Membuang sampah di tempat sampah. Nah, kamu lihat ya, itu masnya sedang berada di gunung, betul. Nah, ketika di gunung, tetap saja tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di sana sudah disediakan bak sampah. Kalau misalnya tidak ada bak sampah, lebih baik sampahnya dibawa pulang, dibuang di rumah. Supaya apa? Supaya gunung yang sudah bagus, yang cantik dan asri itu tidak kotor dengan sampah-sampah yang kita bawa. Contoh yang lain, menjaga kebersihan tempat wisata. Dari gambar tersebut kamu bisa melihat ada banyak orang yang sedang membersihkan pantai. Ya, pantai ini perlu dibersihkan anak-anak supaya apa? Supaya kalau nanti kita pergi ke pantai lagi, itu pantainya akan bersih dan nyaman. Coba Kak bayangkan kalau anak-anak itu pergi ke tempat wisata yang tempatnya kotor, banyak sampah, kemudian bau, ya pasti tidak nyaman, kepengen cepat-cepat pulang. Seperti itu ya. Baik, jadi menjaga kebersihan tempat wisata itu penting. Berikut. Hal yang tidak boleh dilakukan. Oke, kalau tadi itu hal yang harus dilakukan. Sekarang hal yang tidak boleh dilakukan saat di tempat wisata. Contohnya, 1. Tidak menginjak rumput. Oke, anak-anak, rumput yang ada di tempat wisata itu fungsinya untuk memperindah atau mempercantik. Jadi, kalau kita injak-injak, nanti rumputnya jadi tidak bisa tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Sehingga ada larangan tidak boleh menginjak
rumput. Berikutnya, ini hampir sama ya. Kalau ini tidak memetik tanaman atau bunga. Ya, di tempat wisata itu banyak sekali mungkin ya bunga-bungaan. Tujuannya untuk apa? Supaya tempat wisata itu menjadi cantik dan bagus. Ya, tapi kalau bunga-bunganya dipetik, apakah masih cantik? Tentu saja tidak ya. Jadi mati ya lama-lama dan juga tidak bagus lagi. Berikutnya, tidak memberi makan hewan. Betul sekali. Ini yang terakhir ini adalah contoh hal yang tidak boleh dilakukan saat anak-anak pergi ke kebun binatang. Loh, mengapa Bu Yumna? Kok memberi makan hewan kok tidak boleh? Bukannya nanti jadi kenyang. Oke anak-anak, hewan dengan manusia itu makanannya berbeda. Kalau anak-anak itu makan snack, makan roti, itu hewan-hewan tidak makan seperti itu. Jadi salah kalau kita memberi makanan hewan, karena kita tidak tahu apa sih makanan yang baik untuk hewan tersebut. Kalau anak-anak sembarangan memberi makanan hewan, nanti malah hewannya bisa sakit, lama-lama bisa mati. Kasihan ya. Jadi tidak boleh memberi makan hewan. Berikutnya. Oke, sekarang kalau tadi di tempat wisata, sekarang adalah hal yang boleh dilakukan saat di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan kamar. Oke, anak-anak semua, kamar kalian itu adalah tanggung jawabnya siapa? Ya kalian sendiri, bukan tanggung jawabnya orang tua, ibu atau ayah atau mbak, bukan ya. Jadi kamar adalah tanggung jawab diri sendiri. Kalau kamarnya kotor, yang disalahkan siapa? Ya kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi sudah sewajarnya kalau kita itu menjaga kebersihan kamar. Berikut, membantu orang tua membersihkan rumah. Ayo, siapa yang kalau di rumah seperti itu? Iya, ada. Coba anak-anak perhatikan di gambar itu. Ada yang pegang sapu, pegang pel, ada yang pegang sulak. Iya, nah itu namanya adalah bekerja sama atau membantu orang tua membersihkan rumah. Karena rumah itu milik bersama, sehingga kewajiban kita semua untuk membersihkan. Berikutnya, nah ini menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Oke, ya anak-anak bisa lihat di situ mainannya banyak. Tetapi apa yang terjadi? Mainannya terlihat bagaimana? Terlihat rapi, betul, tidak berantakan. Nah, ini bagus ya, karena walaupun mainannya banyak, tetap rapi, tetap bagus, tidak berantakan. Bayangkan kalau mainannya berantakan di lantai berceceran. Kalian mau jalan, repot ya. Salah-salah bisa terinjak mainannya dan kamu bisa terpeleset atau terjatuh. Seperti itu. Lanjut ya. Oke, anak-anak, tadi kan kalian sudah melihat ya mainannya itu ada banyak sekali ya. Baik, sekarang di sini Bu Yumna juga ada gambar mainan sih. Tapi ketika mengamati gambar, anak-anak harus mengamati hal berikut. Yang pertama, benda yang dilihat, ciri-ciri benda, wujud benda, dan kegunaan benda. Contoh, di sini Bu Yumna punya gambar nih. Gambar anak-anak sedang apa itu? Sedang bermain layang-layang. Coba kita menggunakan kata tanya yang kemarin ya. Yuk, mereka sedang bermain apa? Layang-layang. Di mana mereka bermain? Di pantai. Lalu siapa saja yang bermain layang-layang? Ada Edo, Beni, dan Udin. Seperti itu ya. Baik. Nah, ini sekarang kita cari kata-kata yang ada di gambar. Kita temukan. Yuk. Ada layang-layang. Anak-anak, ada kepiting, ada pantai, dan ada pasir. Betul ya? Pasir karena ada di pantai. Kan di pantai banyak pasir. Lanjut. Oke, buatlah kalimat pertanyaan berdasarkan kata tanya. Oke, di sini Bu Yumna punya 2 buah gambar. Oke, anak-anak bisa kita membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, berapa, dan bagaimana. Oke, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, berapa, dan bagaimana. Ini adalah kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Contoh di gambar yang nomor 1. Nah, gambar yang sedang turun dari bis. Bu Yumna mau menggunakan kata berapa. Berapa jumlah anak yang ikut berwisata ke pantai?
Nah, itu adalah kata tanya berapa. Berikut. Siapa yang turun dari bis? Nah, ada anak-anak. Ada Edo, Udin, Beni, Lani, Dayu, Siti, dan Bu Guru. Nah, itu adalah kata tanya siapa. Nah, sekarang anak-anak pindah ke gambar satunya yang sedang di taman. Nah, di mana mereka bermain? Jawabannya apa? Di taman. Bagaimana perasaan mereka? Coba anak-anak lihat wajahnya bagaimana? Wajahnya happy, berarti perasaan mereka bahagia atau senang. Seperti itu ya anak-anak ya. Membuat kalimat pertanyaan berdasarkan kata tanya. Lanjut. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Gambar bola. Oke, sekarang untuk kita menjelaskan keragaman benda, kita harus mengamati dengan teliti. Ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaan. Oke, coba ya kita cari ciri-ciri bendanya. Apa ini? Bundar. Hitam dan putih, ini yang warna ya. Kalau bundar tadi adalah bentuknya. Hitam putih itu adalah warnanya. Kemudian permukaannya licin, ya ketika dipegang agak licin ya. Berikutnya dapat menggelinding, ya karena dia berwujud bundar, maka ketika ditendang dia akan menggelinding. Berikutnya untuk bermain apa? Untuk bermain sepak bola. Nah, ini adalah ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaan. Lanjut. Tuliskan ciri-ciri benda berikut. Yuk, di sini Bu Yumna punya gambar apa? Sabun. Oke, sabun. Sabun apa itu? Sabun cair. Ya, lanjut. Sabun. Ini odol, Pepsodent. Ini ember. Dan itu adalah keset. Ya. Nah, tugasnya anak-anak sekarang adalah tuliskan ciri-ciri benda berikut. Oke, silahkan anak-anak tulis di buku tugas, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Jelas? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mau membuat kalimat tentang keragaman benda. Kata dapat dibuat menjadi kalimat. Sebelum membuat kalimat, ketahuilah makna kata terlebih dahulu. Perhatikan contoh, ada kata jungkat-jungkit dan bangku. Maknanya apa? Makna itu arti. Jungkat-jungkit itu mainan yang bergerak turun naik atau naik turun ya. Sudah pernah naik? Iya, sudah ya. Sedangkan kalau bangku, bangku adalah benda yang digunakan untuk tempat duduk. Oke, sekarang contoh kalimatnya seperti apa? Di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Setelah lelah bermain, Nana beristirahat di bangku taman. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata jungkat-jungkit dan bangku. Jelas ya? Oke. Menghitung hasil bagi. Sifat pembagian dengan bilangan 1. Contoh, 5 dibagi 1. 5 dibagi 1 artinya 5 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi anak-anak mengurangkan sampai bilangan itu habis. 5 dikurangi 1, coba sekarang ada berapa pengurangannya? Ada 5 kali pengurangan. Ya, ada 5 kali pengurangan. Berarti 5 dibagi 1 sama dengan 5. Kesimpulannya seperti apa? Jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 5 dibagi 1 kan 5. Kalau 7 dibagi 1 berapa? Ya 7. Ya. 100 dibagi 1? Ya 100. 1 juta dibagi 1? Ya 1 juta. Dan seterusnya. Ya, karena bilangan dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, sekarang berikutnya adalah sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 5 dibagi 5 sama dengan, kalau 5 dibagi 5 berarti 5 dikurangi 5. Oh, langsung habis, langsung 0. Berarti ada berapa kali pengurangan? Ada 1 kali pengurangan. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Contoh, 5 dibagi 5 kan 1. Kalau 10 dibagi 10,
Ya 1. 100 dibagi 100, 1 juga. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung hasil bagi 3 bilangan. Pembagian bilangan dilakukan secara berurutan karena ada 3 bilangan. Contoh, Bu Yumna membagikan 24 pensil kepada 3 kelompok siswa. Pensil tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa jumlah pensil yang diterima setiap anggota kelompok? Sekarang kita tulis dulu kalimat matematikanya. Jadi bagaimana? 24 dibagi 3 dibagi 2. Nah, inilah namanya hasil bagi 3 bilangan. Kita hitung dari depan dulu. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 ini sudah selesai belum? 8 ini lalu dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, pensil yang diterima oleh setiap siswa adalah 4 buah. Jelas ya? Lanjut. Nah, ini masih contoh lagi. Adi membagikan 48 kelereng miliknya kepada 6 kelompok temannya. Tiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Berapa jumlah kelereng yang diterima oleh masing-masing teman Adi? Nah, dapat kita tulis 48 dibagi 6 dibagi 4. Ya, 48 dibagi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Dibagi lagi, belum selesai ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, sekarang anak-anak kerjakan soal di bawah ini. Seperti biasa, anak-anak kerjakan di Google Classroom ya. Nanti akan Bu Yumna tugaskan di Google Classroom, kamu kerjakan dan diupload di Google Classroom. Paham ya? Lanjut. Berikutnya, di sini Bu Yumna punya bahan alam. Bahan alam itu apa sih? Bahan yang tersedia di alam, bukan buatan manusia. Contoh bahan alam apa saja? Ada daun. Nah, ini ada macam-macam daun. Ada biji-bijian. Kemudian ranting pohon, kerang, satu lagi adalah kulit atau cangkang telur. Ini adalah bahan alam. Ini baru contoh ya. Kalau contoh berarti masih ada yang lain ya. Yang penting bahan alam itu bahan yang tersedia di alam, bukan buatan manusia. Oke. Nah, sekarang kulit salak ini juga merupakan bahan alam loh anak-anak ya. Oke. Kulit buah salak dapat dibuat berbagai kerajinan yang sangat indah. Kulit buah salak memiliki kelebihan dibandingkan kulit buah lainnya. Kulit buah salak memiliki permukaan yang sangat unik, yaitu bentuknya seperti tumpukan genting dan bergerigi. Ini adalah contoh gantungan kunci terbuat dari kulit buah salak. Nah, bagus ya? Iya, bagus dong. Apalagi ini terbuatnya dengan bahan-bahan yang tidak beli, hanya ada di alam. Lanjut. Nah, ini adalah contoh karya-karya dari bahan alam. Ini adalah tempat tisu terbuat dari apa? Dari kulit kerang. Berikutnya ada figura dari ranting pohon. Berikutnya ada hiasan bangau dari biji-bijian. Ini figura lagi dari kerang. Ini figura juga dari biji-bijian. Bagus sekali. Lalu ada ini bros dari kulit salak tadi ya. Dan yang terakhir apa ini? Nah, ini celengan. Terbuat dari apa coba? Tahu enggak? Nah, anak-anak, ini adalah celengan yang terbuat dari batok kelapa atau kulitnya kelapa itu ya. Bagus ya semuanya ya. Ya, ini semua adalah bahan dari alam, karya dari bahan alam yang tidak dibuat oleh manusia. Oke. Baik anak-anakku semuanya, mungkin cukup sekian pelajaran dari Bu Yumna. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa langsung WA Bu Yumna ya. Oke, dan juga bisa diulang-ulangi supaya anak-anak lebih jelas lagi. Oke, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.